Hari Minggu naik kapal terbang, Senin naik kapal terbang, Selasa kapal terbang, Rabu kapal terbang, Kamis kapal terbang, hari Jumat kapal terbang. Satu minggu lebih daripada kira-kira hampir 18 jam di atas kapal terbang. Jauh lebih capek daripada pramugari. Jauh lebih capek dari pilot-pilot. Pilot kalau sudah terbang sampai San Francisco atau Los Angeles, mereka berhenti 3 hari, boleh terbang kembali. Saya baru sampai di San Francisco 5 jam kemudian saya mulai khotbah. Besok khotbah, besok malam khotbah. Kadang-kadang satu hari khotbah 3 kali. 1 tahun saya biasanya naik kapal terbang 320 kali. Lalu berkhotbah 500 kali. Selain 1 tahun 45 sampai 47 kali khotbah di gereja di sini, di atas mimbar ini. Saya tidak tahu siapa yang kuat seperti ini. Banyak pendeta bilang jangan begitu. Tidak ada orang kerja berat seperti engkau. Engkau sangat capek naik kapal terbang. Saya mengatakan nyala engkau. Siapa bilang naik kapal terbang capek? Yesus naik sepeda pun tidak pernah. Kalau Yesus naik sepeda pun tidak pernah, kita naik kapal terbang masih bilang capek, itu namanya kurang ajar. Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah membanggakan apa. Saya cuma mengatakan saya tidak layak. Tuhan, saya tidak layak. Engkau tidak pernah naik sepeda, engkau tidak naik beca, engkau tidak pernah naik kuda. Satu kalinya di dunia engkau cuma naik keledai. Siapakah saya? Sering naik kapal terbang, masih memarah, masih rasa diri capek. Saya seumur hidup tidak pernah bicara sama Tuhan, saya capek. Tuhan, biar orang lain yang kerja. Selalu saya kerja lebih berat dari orang lain. Saudara-saudara, karena apa? Tuhan membuat saya seorang yang terus genjot kepada diri. Tidak boleh buang waktu, tidak boleh boroskan waktu. Harus pakai waktu sebaik-baiknya. Karena setelah kita mati, tinggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia ini lagi. Saudara-saudara, bagaimana engkau bisa menghemat waktu, mengerjakan segala sesuatu, dan sungguh-sungguh memakai waktu yang pendek untuk mengerjakan karya yang kekal. Itu adalah pengabdian kepada Tuhan Allah. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dari umur 17 sampai umur 73, Tuhan tidak berhenti-henti memakai saya. Dan saya tidak berani kendor, tidak berani berhenti tidak melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biar setiap kalimat yang kita dengar menusukkan hati kami, masukkan pikiran kami, merubah jiwa kami, dan memperbarui pelayanan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, jangan bangga apa yang sudah lalu, merasa hutang bagi hari depan yang belum datang. Dan saya memanggil engkau untuk perhatikan panggilan. Apakah engkau tahu panggilan Tuhan? Apakah engkau menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan? Kalau tidak ada panggilan, berhenti jadi pendeta. Jangan lagi menipu orang lain. Kalau tidak ada panggilan, tidak usah duduk di situ menerima gaji lalu membuang waktu, merusak jiwa orang lain. Kalau tidak ada panggilan, jangan pakai jubah pendeta, jangan pakai toha, jangan pura-pura berkhotbah, karena engkau memang tidak ada panggilan. Hanya mereka yang terima panggilan dan sadar panggilan serta taat kepada panggilan yang berhak mengabari Injil dan menjadi hamba Tuhan. Panggilan itu tanda pertama, tahu susah, tahu ini tidak gampang, tahu ini perlu, tetapi saya tadinya tidak rela didorong oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan mendorong aku mengabarkan Injilnya. Ini adalah tanda pertama. Tanda kedua, ya kalau sudah mengabari Injil, boleh juga kan jadi orang Kristen awam sambil memberitakan Injil kepada beberapa saudara, famili, cukup. Kalau berdagang, orang beli barang, kasih tahu tentang Yesus, cukup. Bagi traktat, cukup. Tapi Tuhan mengatakan, no, I want you to be the full-time preacher. Saudara jangan menghina. Ada semacam orang dipanggil menjadi sepenuh waktu hamba Tuhan. Bukan sambil dagang, sambil khotbah.
Bukan sambil cari Tuhan yang banyak, sambil bersaksi. Itu ada semacam pelayanan layman preacher, ada. Tetapi ada semacam panggilan khusus untuk full time. Orang yang dipanggil full time tidak boleh melarikan diri menjadi part time. Orang yang dipanggil part time tidak boleh pura-pura menjadi full time. Kalau engkau menerima honor, gaji, meskipun kecil dari gereja, terimalah uang itu dan kerjakan segala sesuatu sesuai dengan yang kau kerjakan. Di Singapura ada pendeta yang gajinya besarnya sampai tidak masuk akal. Lalu di surat kabar halaman pertama, how much is enough? Ditanya oleh masyarakat, berapa besar baru engkau rasa cukup? Banyak pendeta yang malas mendapatkan gaji besar, tidak bekerja setia, tidak bekerja dengan rajin, tidak bekerja dengan merendahkan diri, tapi terima gaji yang besar sekali. Lalu Senin tidak mau terima telepon, karena itu hari Sabat dan hamba Tuhan. Hari Minggu kau baca setengah jam, lalu seluruh minggu tidak tahu kerja apa. Dia kira dia seorang penting di gereja. Saya kasih tahu, pendeta yang rajin tak habis-habis waktu, dia bisa kerja untuk pekerjaan Tuhan. Pendeta yang malas selain berkhotbah masih bisa main golf, masih bisa sini sana main-main terus, shopping terus. Engkau macam apa? Engkau pendeta yang rajin, setia, baik, bijaksana, atau pendeta yang bodoh, yang malas, yang tidak mengerti pengenalan, tidak setia, dan yang jahat. Pada waktu kalimat itu keluar dari mulut Tuhan, engkau hambaku yang setia, adil dan pengetahuan, mari terimalah upah yang disiapkan bagi engkau. Kalau kalimat itu sudah keluar dari mulut Yesus Kristus, engkau tenteramlah selama-lamanya. Engkau tidak usah takut lagi nasibmu bagaimana. Tetapi kalau kalimat keluar dari Yesus Kristus, engkau hamba yang jahat, engkau hamba yang malas, engkau hamba yang selalu mengganggu hamba Tuhan yang lain, engkau nyala daripadaku. Kalau kalimat itu sudah keluar dari mulut Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, tidak ada orang bisa lagi merubah nasibmu. Tidak ada kesempatan engkau bisa membantah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kemungkinan engkau bisa naik banding lagi. When the word spoken out from the mouth of Jesus Christ, you are my faithful and good servant, you will be eternally blessed in heaven. Tapi kalau waktu kalimat dari Yesus Kristus, engkau hamba yang jahat, hamba yang malas, maka sudah keluar dari mulut, engkau akan terus menerus mendapatkan hukuman tidak habis-habis selama-lamanya. Itu sebab bolehkah saya minta semua pendeta yang ada di sini hati-hati dengan apa yang mungkin keluar dari mulut Yesus, tidak menilai engkau. Orang biasa bagaimana menilai, tak peduli. Orang mengejek, mengumpat, mengfitnah, memaki, menyindir. Orang memarah-marah saya, tidak apa, karena mereka itu hanya manusia. Tapi kalau dimarahi oleh Tuhan, saya tidak tahan. Saya paling takut Tuhan marah, paling takut bersalah menyedihkan hati Roh Kudus. Saya mau menyenangkan Tuhan, hanya menyenangkan Tuhan, hanya diperkenan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, only to please you. Oh Lord, I dedicate all this. I serve like this only for you. Jangan melayani uang, jangan melayani diri, jangan melayani menyenangkan orang lain. Ini 3 rahasia. Never serve money, never serve yourself, never serve those other people. Try to please them. Barang siapa yang melayani untuk menyenangkan diri, barang siapa melayani untuk menyenangkan orang kaya dan orang lain, barang siapa melayani demi untuk uang, engkau akan kerja segala sesuatu, kerjanya semua salah. You will do everything wrong
if you do everything for only money, if you do everything for only for yourself, you do everything for pleasing some others, but not for God, you will do everything wrongly. Pelayanmu, pekerjaanmu akan semua salah. Saudara-saudara sekalian, engkau bilang saya mau menjadi hamba Tuhan, panggilan ini saya tidak jelas, maka saya sekarang sambil cari uang, sambil melayani, sambil cari uang, sambil melayani. Tidak usah full time menakutkan. Full time itu sangat menyita waktu. Full time itu tidak jamin saya ada uang makan. Saya berkata, kalau Tuhan mau engkau full time, engkau tidak berhak merubahnya menjadi part time. Kalau Tuhan mau engkau part time, engkau tidak berhak menjadi full time. Saudara-saudara, lalu bagaimana saya tahu full time atau part time? Bukankah hamba Tuhan itu mengabar Injil? Dan orang Kristen juga harus mengabar Injil. Bolehkah saya part time saja Tuhan? Pak Tong, tolong kasih saya sejahtera. Saya menjadi part time boleh tidak? Saya berkata kepada saudara, jika Tuhan mau engkau menjadi full time dan engkau mau menjadi part time, maka tanda kedua, tidak ada sejahtera seumur hidup. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak mau menjalankan kehendak Tuhan, tidak mau patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Lalu mereka bimbang-bimbang, kacau balau, bingung-bingung, lalu mengikuti nafsu sendiri. Tuhan berkata, you will never get peace. I will let you live in peace, except you totally submit to me. Engkau tidak mungkin ada sejahtera. Aku tidak memberikan engkau sejahtera. Aku tidak mengizinkan engkau tenang. You will never have peace until you return to me. Agustinus mengatakan, oh Allah, engkau telah menciptakan aku dengan jiwa yang penuh dengan ombak, penuh dengan angin, dan tidak pernah tenang. You have created me with a restless soul. You put in my heart a restless soul, a soul without rest, without peace, until I return to you and get peace only in you. Agustin berkata, aku tidak akan tenang sampai aku kembali kepadamu dan mendapatkan ketenangan sejati hanya di dalam dirimu sendiri saja. Ini tanda kedua. Tanda kedua, tidak taat, tidak ada sejahtera. Tidak taat, tidak ada sentosa. Karena Tuhan tidak boleh diganggu. Kalau Tuhan mau pakai engkau menjadi full time preacher, engkau tidak boleh lari. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, datang, ikutlah aku. Langsung dia buang ikannya, buang kapalnya, buang dayungnya, buang jaringannya, buang keluarganya, buang papanya. Lalu dia datang mengikut Yesus Kristus. Istrinya pun tidak dibawa. Dia sudah nikah. Buang segala sesuatu. Taat kepada panggilan Tuhan. Jika engkau dipanggil secara sepenuh waktu, tidak boleh kompromi, tidak boleh debat, tidak boleh tawar-menawar. Taat. Saya perintahkan taat. Pemuda-pemudi yang dapat panggilan Tuhan, jangan seperti pendeta-pendeta karismatik sambil dagang, sambil khotbah. Saudara-saudara, jangan ikut teladan mereka. Ikutlah teladan Petrus, ikutlah teladan Paulus, ikutlah teladan Yohanes, ikutlah teladan John Sung, ikutlah teladan Stephen Tong. Saya kalau mau kaya tidak jadi pendeta. Saya kalau mau kaya, saya boleh jadi arsitek, saya boleh jadi profesor, saya boleh menjadi filosof, saya boleh menjadi guru, menjadi dosen, saya menjadi konduktor, saya boleh menjadi ahli musik, saya boleh menjadi komponis. Semua yang saya kerjakan bisa dapat uang. Tapi saya buang semua hanya melayani Tuhan, hanya dengan segenap hati menjadi hamba Tuhan full time. Saudara-saudara, jikalau Tuhan panggil engkau, saya perintahkan engkau demi nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan, takluk, patuh, lutut, taat kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan. Panggilan kedua tandanya ada, tidak akan diberikan sejahtera. Engkau tahu sendiri, hatimu taat tidak.
Tak usah tanya orang lain. Engkau tahu sendiri, engkau patut tidak. Tak usah diskusi sama orang lain. Waktu Abraham dipanggil, berikan anakmu yang tunggal, anakmu yang esa, namanya Ishak, naik ke gunung, persembahkan, sembelihkan dia kepada saya. Abraham tidak diskusi sama nyonya, karena ini panggilan Tuhan, tidak bisa ditawar. Pada waktu Petrus dipanggil, Petrus tinggalkan semua, ikut Yesus Kristus. Tapi dia tidak menceraikan nyonya ya. Dia biar nyonya di rumah, dia ikut Yesus Kristus. Jangan tawar-menawar. Pada waktu Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Ditinggalkan meja pajak, ditinggalkan jabatan sebagai ahli pajak yang boleh dapat uang yang banyak. Apapun kalau disogok, saudara-saudara, langsung buang semua, langsung mengikut Yesus Kristus. Dan malam itu Injil Matius berkata, dia memberikan pesta, kasih tahu semua teman.